Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya tentu sebelum memulai kegiatan kita pada malam hari ini, yaitu konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024 yang sebentar akan dibawakan oleh Bapak Marcelinus, anggota DPRD Kota Palu. Tentu saya memperkenalkan diri dulu sebagai MC, supaya Bapak Ibu juga perlu tahu yang MC namanya siapa. Itu juga sangat penting supaya kalau kita ketemu di jalan, tentu Bapak Ibu bisa mengenal siapa saya. Baik, nama saya Hendro Lees, tempat tinggal di Palu, dan tempat bekerja mungkin sebagian Bapak Ibu tahu saya kerja di Pelabuhan Pantoloan. Jadi ada mungkin warga-warga Pantoloan yang kenal saya. Baik, tentu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Boleh kita berkumpul lagi, berjumpa di tempat ini. Tahun lalu ada kegiatan edukasi juga di wilayah Baya. Tentunya kita masih ingat di Baya, Pak Marcel mengadakan edukasi di sana. Dan hari ini atau malam hari ini beliau akan menyampaikan edukasi pemilu 2024. Olehnya kita berharap sebentar juga ada video rekam jejak dari Bapak Marcelinus yang selama ini sudah bekerja dan menyampaikan atau menyalurkan dana aspirasinya kepada masyarakat lewat pemberdayaan dan UMKM. Oke, baik Bapak Ibu, mempersingkat waktu karena ini sudah jam 8, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Marcelinus sebagai anggota DPRD Kota Palu untuk menyampaikan dalam kegiatan ini adalah konsolidasi dan edukasi pemilu tahun 2024. Baik, untuk kesempatan ini kita persilakan kepada Pak Marcelinus untuk menyampaikan edukasi pemilu tahun 2024. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, tidak usah pertama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Saya sedikit ada Kak Farau karena selama mulai tanggal 1 di tempat ini kami mengadakan sesuatu yang mana sekalipun mungkin di tahun ini bulan 2 ada pemilihan, ya, waktu yang begitu dekat, tetapi Bapak masih bisa menjabat sampai di bulan 9, ya. Nah, ini waktu yang begitu dekat di mana kita menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Semenjak saya masuk di parlemen, tadi mungkin sudah dinonton, hal itu yang selalu saya katakan bahwa memilih wakil rakyat ke depan itu harus kita ketahui. Apalagi ini adalah kampung kita, ya. Kita lahir dan dibesarkan di tanah Kaili. Tetapi selama ini kita memilih wakil rakyat yang mana cuma secara instan dia berikan.
banyak strategi yang akan dilakukan oleh para caleg-caleg yang untuk merebut suara kita. Saya tidak mau berkampanye. Saya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk memilih wakilnya ke depan untuk duduk di parlemen, karena wakil yang kalian pilih ke depan menentukan nasib kalian dan keluarga kalian. Kalau cuma karena instan atau cuma karena uang 100.000, 200.000, 300.000, bahkan sejuta pun diberikan satu orang, itu tidak menjamin kalian untuk 5 tahun ke depan. Kampung kita ini begitu baik, tapi karena kita selalu salah memilih, akhirnya kita jadi pengemis di kampung sendiri, kita jadi pemulung di kampung sendiri, kita jadi peminta-minta di kampung sendiri. Bahkan anak sekolah kita yang kita mau lanjutkan tidak bisa kita lanjutkan. Karena apa? Selama ini kita cuma dimanjakan dengan instan. Banyak strategi yang dilakukan wakil-wakil yang akan mau maju ke depan. Pertemuan di lapangan besar-besaran bagi sembako, bahkan ada voucher, ya, ada dengan cara bagaimana dia membujuk, menjadikan saksi kita di TPS dibayar 300.000 untuk menjadi saksi dan memilih orang yang mereka pilih. Tapi setelah itu mereka di mana? Banyak tim-tim sukses yang hadir di tengah kita. Bahkan saya pun banyak mendengar opini yang dibangun di luar sana untuk menjatuhkan nama saya pun tidak takut. Keputusan itu ada di tangan kalian, masyarakat Kota Palu. Mulai dari tingkat kota, pemilihan di tingkat provinsi, bahkan sampai di DPR RI sana. Saya ingin cuma sampaikan bahwa pilihlah orang yang bisa kalian tahu. Jangan cuma karena tim sukses yang datang, jangan cuma karena 100.000 hadir di sini bukan karena mau bagi-bagi uang, tetapi saya memberikan materi pendidikan politik. Bagaimana nasib kita ke depan itu ditentukan wakil yang kita pilih. Saya semenjak duduk di parlemen dari 2019, saya ulang-ulang katakan, saya cuma seorang tukang bengkel. Tetapi begitu saya masuk di parlemen, ternyata banyak uang rakyat yang cuma dijadikan infrastruktur untuk kepentingan mereka. Kalau ada yang mengatakan aspal di lorong kalian diaspal oleh salah satu anggota DPR melalui dana aspirasi, itu ada untungnya 15% di kantong mereka. Kalian dapat apa? Setiap tahun kami memegang paling kurang 1 miliar. 35 orang kami di DPR, mulai dari Palu Utara sana ada 4 orang yang duduk hari ini. Itu ada 4 miliar tiap tahun. Di Palu Barat sana ada 8 orang, di Palu Timur ada 11 orang, di Palu Selatan ada 12 orang. Berarti totalnya ada 35 orang anggota DPR Kota Palu. Dan yang mewakili kita di provinsi ada 6 orang. Rata-rata memegang anggaran miliaran sampai 7 miliar per tahun. Kalau dikalikan 6 orang yang duduk hari ini, ada 42 miliar, tambah 35 miliar, ada 77 miliar. Tapi apa yang kita dapat hari ini? Saya katakan ada 3 hal yang harus dikerjakan oleh wakil kita yang duduk di parlemen. Bukan kita jadikan mereka untuk duduk di parlemen duduk-duduk santai. Gaji mereka itu besar, digaji oleh pemerintah, mulai perjalanan dinas sampai kami dapat tunjangan itu ada 70 juta per bulan. Kalian dapat apa? Cuma 100.000. Kemudian diberikan lagi aspirasi yang mana kamu harus bangun usaha bisa. Tadi mungkin sudah nonton berapa usaha yang saya itu bagian kecil. Dan saya berani katakan hari ini,
saya tantang anggota DPR yang duduk hari ini sampai di tingkat pusat, kita buka-bukaan dengan masyarakat, di mana kalian tempatkan aspirasi itu. Itu hak rakyat yang harus diperuntukkan pada pokok-pokok pikiran masyarakat. Tapi hari ini apa yang kita dapatkan? Di saat kita sakit, kita mau lari kemana? Nah, tugas mereka itu adalah menyelamatkan kita. Kita memilih dia, mereka menjadi wakil kita, kita ketuanya. Yang mereka harus kerjakan adalah pertama kesehatan. Kesehatan kita dia jaga 5 tahun selama kita memilih dia. Kemudian kesejahteraan. Dan ketiga, pendidikan. Ada dokter hari ini? Tidak ada. Karena kita selalu dimanjakan dengan uang instan. Bikin acara domino, pertemuan apa, bahkan menginginkan sesuatu hal-hal ya di luar sana. Kalau orang sudah mengeluarkan duit besar ratusan juta, itu tidak bakal akan dia mau urus kita 5 tahun ke depan. Karena apa? Dia sudah mengambil, dia sudah membeli diri kita dengan beras 5 kilo, minyak 1 kilo. Saya ulang-ulang katakan, ini masih ada waktu 5 hari. Fotokopi banyak-banyak itu KTP dan KK. Kalau ada yang bawa gula dan kasih itu KK dan KTP. Tapi tanggal 14 Februari 5 jari kalian pegang paku satu, menentukan nasib kalian ke depan. Jangan ada kalian jadi tim sukses di keluarga kalian cuma karena kepentingan individu. Begitu sudah habis pemilihan, ditanya ke sana yang tim sukses, tidak ada juga yang berhasil. Saya pun melakukan hal ini, ada kekurangan saya. Semua manusia itu punya kekurangan. Tapi saya mau tanya, ada enggak anggota DPR yang punya rangkuman pekerjaan seperti tadi? Yang sudah membagi-bagikan hak kalian. Itu baru 1 miliar tiap tahun saya pegang. Bagaimana kalau 77 miliar disalurkan tepat sasaran untuk Kota Palu ini? Masyarakat Kota Palu tidak ada yang miskin. Bahkan anak kita mau sekolah di perguruan tinggi sampai mau jadi dokter, mau jadi pengacara bisa. Banyak yang saya temukan persoalan kesehatan. Di saat BPJS-nya tidak aktif, di saat BPJS-nya tidak ada, di saat BPJS-nya menunggak, kalian mau lari kemana? Malam ini terakhir kita ketemu. Kalau kita berjuang sama-sama ke depan, bersatu dan memenangkan pertarungan itu, kita akan ketemu lagi. Tapi kalau tidak akan. Karena apa? Karena kita kalah. Ya, jangan cuma karena menginginkan UMKM ke depan. Saya katakan sama koordinator, kalau ada yang munafik atau dalam suatu keluarga menyatakan sikap di yang satu pilih ini, satu pilih ini, kami tahu. Karena sekarang sudah bisa dibaca secara online data kalian. Kalau dalam rumah tangga kalian cuma satu memilih, cuma satu saya akan bantu ke depan. Saya tidak main-main. Begitu sakit yang lain, saya tidak akan ngurus. Saya tidak pernah, baliho saya saja tidak ada di mana-mana. Paling cuma di seputaran. Kita punya saudara-saudara. Saya cuma menginginkan ke depan. Mari kita jadi cerdas ke depan. Bukan karena kalau ada yang lebih hebat dari saya, mari kita dukung sama-sama. Saya siap mundur hari ini kalau ada yang lebih hebat dari saya. Karena menjadi wakil yang kita pilih menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Bukan karena cuma mau dapat voucher mandi gratis, dapat topi, dapat baju, dapat tas. Bukan itu. Ya, di mana 5 tahun kalian kesehatan dijaga. Di saat kalian sakit kamu bisa temui dia, datang di rumahnya. Tapi kalau orang sudah mengeluarkan uang banyak, tidak bakal kalian temui mereka, karena dia sudah bayar kalian. Selama ini kita cuma, kalau bagi saya ditipu kita selama ini, maka hari ini kita tipu mereka. Kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil.
Maka fotokopi di hari 5 hari ke depan ini, fotokopi itu KTP kalian banyak-banyak. Kalau ada tim sukses dia bilang sudah ada yang kamu punya pilihan, bilang belum, ambil duitnya 100.000 200.000. Tapi begitu kita memilih, pilih yang tepat. Kalau dia datang bilang kenapa tidak ada suara saya, silakan lapor, kau ada dalam undang-undang money politik. Banyak cara mereka sekarang ini. Bahkan juga ada sebagian teman-teman di dalam grup tiba-tiba sudah beralasan, Pak bisa minta uang 100.000, saya tidak kasih. Pak sakit orang tua saya, kalau sakit orang tua masukkan ke rumah sakit, saya jamin BPJS-nya saya akan urus. Tapi kalau cuma karena alasan 100.000 bilang orang tua sakit, saya tidak kasih. Kalau saya kasih duit pribadi saya besok pasti minta kembali dong. Maka saya bilang saya tidak bermain duit, saya tidak bermain beras. Yang saya jamin ke depan adalah kesehatan kalian pertama. Saya masih menjabat 5 sampai bulan 9. Tanggal 14 lantas kita lolos ke depan, lantas ada yang tidak memilih datang, Pak saya sakit, saya tidak akan tolong. Ya, saya tidak main-main. Saya ingin merubah mindset masyarakat Kota Palu. Bagaimana kita jangan jadi penonton, kota kita ke depan menjadi tiang penyangga ekonomi ke depan. Jangan cuma karena 100.000 kalian jual kalian punya saudara. Anak kita mau sekolah ke depan tinggi-tinggi ke tingkat perguruan tinggi, begitu ditanya leria doi. Padahal orang yang kalian pilih duduk di provinsi yang setiap tahun pegang 7 miliar itu bisa mensekolahkan anak kalian sampai di tingkat S3. Tapi hari ini apa? Kita jadi bodoh-bodoh tuh semua. Saya tidak takut kalian barangkali mau tersinggung dengan saya. Hari ini yang saya lihat, hari ini terjadi betul di Kota Palu ini. Saya tidak pernah takut siapapun dia, ya, anggota DPR manapun, saya tidak takut. Mari kita buka-bukaan, boleh cek saya punya anggaran mulai dari 2019 sampai hari ini tidak pernah saya turunkan di jalan atau di drainase. Begitu ada reses, ini masa reses ini, bagi-bagi uang 50.000, bagi uang 100.000, kendati dinaikkan lagi. Hello, jangan terpancing dengan hal itu, karena pada saat tanggal 14 kalian memilih, nasib kalian akan ditentukan tanggal itu 5 tahun. Ingat baik-baik apa yang saya katakan hari ini, karena saya dalam sistem hari ini. Saya salah satu anggota DPR juga di Kota Palu, ya. Kalau saya juga tidak masuk kemarin, mungkin saya juga tidak tahu. Saya cuma seorang tukang bengkel. Dimana kalau saya membeli kompresor kemarin, saya pakai jari 10 saya ini agar saya bisa dapat kompresor. Tapi begitu saya masuk di parlemen, ya, banyak uang ternyata cuma dipermainkan oleh oknum politik. Karena apa? Kesalahan dari kita, bukan kesalahan mereka. Karena apa? Kita sudah dibayar 100.000, bahkan ada titik-titik kampanye di lapangan, bagi-bagi sembako, ya, seakan-akan ada tim sukses. Oi Nabelo, begitu sudah selesai pemilihan, 1 tahun berjalan, ditanya tim sukses, mana sudah janji caleg itu? Apa dia katakan? Sedangkan saya juga menderita. Betul tidak? Iya. Kita punya kampung kok kita yang jadi pemulung. Kita punya kampung kita yang jadi pesapu jalanan. Orang luar buang sampah, kita yang pungut. Ini rumah kita loh, ini kampung kita. Di kota lain pemungut sampah, pemulung itu orang dari luar. Kita jadi bosnya, kita yang bayar mereka. Tapi kita di kota ini, orang yang datang kita yang jadi pembantu, kita jadi pemulung. Karena apa?
salah memilih di tahun-tahun lalu. Tidak ada anggota DPR yang berani buka-buka, tidak berani. Tidak ada. Bahkan opini dibangun di sana bahwa Pak Marcel begini tidak bagus. Bahkan kemarin ada yang opini saya dengar bahwa katanya Pak Marcel bagi-bagi uang di Palu Utara. Tidak ada. Siapa yang bilang itu? Saya bilang bahwa saya tidak akan bagi-bagi uang. Saya cuma bisa menjaminkan sampai bulan 9, yaitu kesehatan kalian. Sekalipun saya tidak duduk ke depan, tapi kalau betul-betul kita berjuang sama-sama sampai bulan 9, saya akan jaga kesehatan kalian. Saya akan baku hantam dengan pemerintah kalau dia tidak selesaikan kalian punya BPJS. Karena saya di mata pemerintah, saya adalah pejabat mereka. Tapi di mata masyarakat, saya pelayan kalian. Bukan karena ada sesuatu. Gaji yang saya terima besar. Saya katakan tadi 70 juta. Kalau saya mau jadi seperti mereka gampang. Ya, 20 juta saya makan, 50 juta saya simpan. 1 tahun berapa? 600 juta. Kali 5 tahun 3 miliar. Hari terakhir jangan cuma beras, uang 100 ribu kecil. Saya keluarkan uang 1 miliar hasil tabungan saya. Saya pergi di toko HP, saya beli Oppo yang 2,5 juta. 1 miliar bahagi 2,5 juta, dapat 400 HP. Saya mau maju lagi Palu Selatan, saya cari orang yang punya rumah tangga, ada 5 suara situ, saya kasih HP 1. 400 kali 5 berapa? 2.000. Tapi 5 tahun saya tipu kalian. Itu sudah dengan nilai 2,5 juta. Kalau dibagi 5 orang dalam rumah tangga 500, kecil itu yang 200. Ini seakan-akan mau memilih wakil kita. Kadang biasa bicara, oh saya mau pilih orang kalau ada uangnya. Mari sini kita kontrak politik. Saya tantang kontrak politik. Orang kasih 100, saya kasih 200. Tapi memilih dulu. Kalau komiu mau dikasih dulu baru memilih, bohong. Komiu kalau tanam bunga, memetik dulu baru menanam. Menanam dulu. Bahkan sudah ada mungkin yang terima 100 ribu atau beras 5 kilo sini. Betul tidak? Pasti sudah ada. Sudah ada. Tidak usah bohong. Iya. Bagus, dijanjikan ya. Bagus kalau semua, sedangkan yang bagus kami dapat janji, yang lain tidak dapat janji. Kalau sudah ada 5 kilo beras itu berapa hari dimakan? Ya, coba kalau kita bergandengan tangan ke depan dengan angka 7 miliar kita bangun di Palu Utara. Ini yang saya lihat ini berapa kakaknya yang udah hadir? Yang hadir hari ini berapa kakak yang masuk dalam daftar? Ada 100? 200 ini yang datang? Hah? Berapa? Ya 220 taruh lah, tapi pasti ada yang saudara di sini. Anggaplah 200. Kalau kita bergandengan tangan ke depan, kita bangun di Palu Utara sana 20.000 ekor ayam petelur dengan biaya taruhlah 3 miliar. Lantas kalian olah dari 200 kakak, ya. Kemudian 20.000 itu kita kalikan sakunya telur sekarang. Berapa? 2.000 ya. Taruhlah 2.000. 2.000 kali 20.000 berapa? 2.000 kali 20.000 berapa? Berapa? 20 juta. 40 juta. 40 juta kali 30 hari berapa? 100. 20 juta bagi 200 berapa satu kakak? 6 juta selama menjabat Bapak ke depan. Amin. Bukan itu yang kamu cari 200.000. Karena tugas kami dipilih untuk mensejahterakan kalian.
bukan mensejahterakan kantong wakil yang kalian pilih. Siapa suruh ambil 200 maka dia minta kembalinya. Siapa yang jual putu di sini nasi kuning mau rugi? Tidak ada kan? Sama dengan saya kalau saya bagi-bagi uang. Bayangkan kalau 200 kakak, kalau 200.000 saku ya sudah saya kasih keluar doi. Saya harus kembali dong. Tapi dengan hitungan yang tadi saya katakan, 200 orang kalian urus 20.000 telur ayam, kalian cuma jual nanti di pantoloan karena itu akan dibangun perusahaan begitu banyak. Bukan kalian berbondong-bondong jadi karyawannya, tetapi kalian jadi pemasok makanannya. Biarkan orang dari luar yang jadi tenaga kerja, kita jadi bosnya di kampung ini. Tapi hari ini kita cuma dijadikan pembantu di kampung sendiri. Betul enggak? Bahkan tadi, Pak, nanti 5:30 baru bisa kami merapat. Kenapa? Banyak yang basaku jalan. Itu. Tunggu padat karya dulu. Berapa padat karya punya gaji hari ini? 1 juta. Dikasih naik karena ada apa? Ada politik ke depan mau dipilih lagi. Betul. Baru disuruh kerja pagi sore sudah. Pagi sore. Berapa tadi? 1 juta. 1 juta. Atau begini besok. Ya, 1 juta. 1 juta baru 3 bulan baru terima, Pak. Oh iya. 3 bulan. Siapa suruh pilih kemarin dia? Coba kalau ke depan saya dengan koordinator, kita pastikan kalian akan dapat 1 juta 1 bulan ke depan. Amin. Bukan, mana kamu pilih 1 juta atau yang tadi saya bilang 6 juta? Begitu bilang 1 juta, amin. Belum habis baca cerita sudah bilang tepuk tangan. Belum. Saya cuma ambil contoh. Setiap tahun dibahas 7 miliar. 3 miliar bagian sana dulu, atau 10.000 dulu sana. Palu Timur juga 10.000, Palu Barat 10.000, Palu Selatan 10.000. Palu Utara cara dibilang, Pak. Palu Utara kan duluan saya bilang kan. Duluan kamu saya bilang. Kalau dia anggaran 10.000 itu 1,5 miliar. 7 miliar kalau kita dapat tiap tahun, berarti tiap Palu Utara 10.000, 5 tahun jadi berapa? 50.000 ayam petelur kali 2.100 juta. Tidak ada pengeluaran kalian. Cuma hari ini karena kamu punya mindset pikiran dirasuki dengan instan 200.000, maka hal itu tidak kalian dapat. Mau begini terus hidup? Mau bersatu ke depan? Mau. Jangan cuma mau, besok dikasih 200, pilih itu. Ambil uangnya, jangan pilih dia. Kalau ada yang menuntut ini dia hadapi. Karena banyak masyarakatku. Maka hari ini saya katakan, bagaimana kalian bisa sejahtera ke depan? Mari kita bergandengan tangan. Kalau dalam kita bersatu, tidak ada kesusahan yang kita hadapi. Justru ekonomi gotong royong terjadi pun di lingkungan kita. Misalkan ada yang penjual putu, kita menangkan ke depan 10.000 pendukung kita. Kemudian kalau dia jual putu 10.000, serang dia itu nyaupu mau. Ada yang bakios mungkin expire mau 1 bulan minyak, buang di grup. Mau expire 1 bulan mie, coba ambil. Bayangkan kalau beli satu-satu. Ada yang buka depot air mineral, jangan ambil di luar sana, ambil sama saudara kita, karena menjadi bagian keluarga kita. Tapi kalau dia jual masa makanan, ya begitu juga. Itu namanya ekonomi gotong royong. Tapi kalau kita jalan masing-masing karena instan, suka ngantuk di warung nasi kuning. Ditanya ke sana berapa untung? Teri ya. Nama temo. Kenapa kita jadi begini?
Di tempat lain masyarakatnya, penduduk aslinya sejahtera semua, karena mereka cerdas memilih wakilnya mereka. Ada suatu komitmen yang jelas. Jangan pilih cuma karena ada tim sukses. Kita harus kenal dia, dia kenal kita, kita tahu rumahnya. Hari ini kenapa saya ajak kemari? Agar kalian tahu, oh ini Pak Marcel, ini rumahnya. Selama ini banyak saya dapati di daerah Palu Utara yang sakit. Pak, saya punya anak masuk rumah sakit. Iya, karena kamu tahu sudah saya. Coba kalau tidak tahu, lari kemana kamu? Coba kamu chat itu anggota DPR-nya, kamu empat orang yang sana. Bisa enggak? Coba telepon dia sekarang. Atau hari ini coba tes. Tidak aktif. Bukan tidak, chat ke sana. Saya punya tetangga sakit. Bu, Pak, apa bisa dibantu BPJS yang menunggak? Tidak ada. Kenapa? Kamu takut juga. Sudah ambil uangnya 100.000. Iya kan? Maka apa yang saya sampaikan hari ini, marilah kita jadi cerdas, menjadi pemilih cerdas. Jangan cuma sekedar karena ada sesuatu instan. Banyak strategi, bahkan banyak orang-orang kaya yang masuk parlemen hari ini, tujuan utamanya untuk menjaga asetnya. Tidak mungkin orang bos besar mau kami suruh pergi di rumah sakit tengok kami punya anak. Hari ini dia mungkin hambur-hambur uang. Belikan, ada yang saya dengar sudah freezer, ada kipas angin. Bukan itu yang menjamin kalian punya kehidupan ke depan. Yang menjamin itu adalah bagaimana 5 tahun kalian bersama-sama. Begitu ada pembahasan anggaran, kalian diikut sertakan melalui koordinator kalian. Maka kenapa setiap saya ada pertemuan sini, saya foto dengan saya. Kenapa? Supaya kami tahu saya, supaya saya tidak lupa. Kalau begitu lewat di jalan, Pak Marcel, kau lihat komedi HP ini, ada komedi yang saya di sini. Ah, begitu. Kalau ibu-ibu jangan bilang mukilku, bilang bapak saya. Gitu. Iya. Kita mau jadi cerdas. Kita tidak mau lagi ke depan. Kasihan orang tua kita. Ya, anak-anak kita yang mau sekolah tinggi-tinggi itu cuma disebabkan karena apa? Selalu saya bilang salah memilih. Kita harus berpikir yang cerdas ke depan. Kalau kita bisa meraih kemenangan ke depan, yakin kehidupan kita akan step by step. Persoalan kesejahteraan itu butuh proses. Pendidikan anak itu butuh proses. Tapi kalau kamu sakit, sampai dimanapun kalian mau kemana kalau sakit? Apakah ke keluarga? Tidak. Kamu juga mungkin ada tetangga yang sakit, BPJS-nya tidak aktif atau menunggak atau tidak ada. Kalian mau bantu, tapi dari sisi mana? Yang kalian butuhkan adalah wakil kalian yang kalian pilih duduk di parlemen 5 tahun ke depan. Ya. Dan harapan saya, saudara-saudara saya yang dari Tawili, Manabaya, Pantoloan, Taipei, Kayu Malue, mari sampaikan kepada saudara-saudara Mamboro, iyo, dan juga marah. Jadi disebut marah. Iya semuanya Jo. Itu. Sampaikan ke keluarga kita bahwa kita memilih bukan karena instan. Karena tanggal 14 menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Cuma dengan jari 10 coblos yang kalian pilih, salah memilih, hidup kalian akan begini-begini terus. Tapi kalau kita bersatu, yakin step by step kehidupan kita akan berubah. Pilih nomor 1.
Jangan juga pilih nomor 1 besok kok pilih nomor berapa. Sekarang saya mau tanya, Bapak punya nama siapa? Marcel. Jangan cuma Marcel. Marcelinus. Nomor berapa? Nomor 1. Mau pilih itu? Kenapa pilih saya? Mau apa pilih saya? Mau sejahtera. Nah, itu bagus. Kita akan bergandengan tangan terus, ya. Dan jangan sungkan datang di rumah saya. Kalian saya sudah anggap saudara saya. Saya bukan dari basic politik asli, dan saya juga tidak takut. Malah justru saya lihat itu caleg-caleg ketar-ketir lihat saya. Saya punya baliho tidak ada di mana-mana, cuma berapa. Tapi justru yang booming hari ini, yang selalu dibicarakan adalah Pak Marcelinus. Loh, kenapa saya yang dibicarakan? Bahkan sudah dibuang isu yang begitu jelek terhadap di luar sana. Tapi saya cuma percaya, karena kita umat beragama, kita percaya Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai Pak Marcelinus ke depan, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, kalau Pak Marcelinus masih dipercaya oleh masyarakat, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin. Tapi kalau ke depan Tuhan punya rencana lain, saya juga terima. Tetapi tetap kita menganggap saudara. Tapi yang tidak memilih, jangan komiu masuk di barisan kami. Nah, keluar memang sebelum kami usir. Iya, betul. Kenapa? Jangan nanti temanmu sudah setengah mati tiba cerita di tetangga, komiu cuma ambil uang 200.000. Nah, ambil sembako, bahkan sudah ada lagi ditawarkan ke kios. Wih, Bapak sembunyi supaya KPU tidak tahu. Karena aturan sekarang membagi-bagi uang itu bisa kena undang-undang, maka dia taruh di kios. Beli 5.000 dapat 100.000. Nah, itu kami pakai 100.000 5 tahun, hidup kalian akan begini-begini terus. Tapi dengan kita berkomitmen tadi, semua dana aspirasi akan kita bahas sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat. Hal kecil yang saya bicarakan tadi, karena jujur saya katakan, kota kita ini menjadi penyangga ekonomi. Bahkan saya punya program kolam bioflok yang ada di pekarangan rumah, itu sudah ada sekitar 600 titik. Mulai dari kolamnya, mulai dari pakannya, mulai dari bibitnya, itu semua gratis. Cuma saya masih juga punya kekurangan. Mungkin ada saudara-saudara yang saya janji untuk mendapatkan kolam bioflok, saya belum realisasikan. Sabar kami, ya. Kita akan terus bergerak, karena kota kita ini kota yang betul-betul menjadi penyangga ekonomi ke depan. Kota kita ini tempatnya di mana masalah pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan di sini untuk dibawa ke ibu kota baru nanti. Jangankan ibu kota, perusahaan yang akan hadir di Pantulan sana, ada puluhan perusahaan akan terbangun. Jangan kita berniat untuk anak kita sekolah atau menjadi karyawan di dalam, tetapi kita mari bergandeng tangan menjadi pemasok makanannya mereka. Kita harus jadi bos di kampung sendiri, bukan jadi peminta-minta, bukan jadi pengemis, ya. Dan saya minta maaf, jangan tersinggung kalau saya katakan seperti itu, karena kenyataan. Begitu mau sekolah, begitu habis pilih, baterai kesalahan sama semua anggota DPR, tutup kacanya, yang bikin tutup kacanya pemilu, so terima uang 100.000. Maka harapan saya ke depan, ulang-ulang saya katakan, mari kita jadi cerdas. Kalau ada yang mengiming-imingkan beras, uang 100.000, begitu datang di rumah, komiu sudah ada pilihan, bilang belum. Fotokopi memang, pulang sebentar fotokopi memang, karena mau dekat-dekat ada serangan fajar ini pasti. Ya, sembako apalah. Fotokopi banyak-banyak itu kakak, di KTP.
Yang penting jangan aslinya dikasih, setengah mati lagi bapak urus. Begitu dia datang, saya mah kami pilih, belum ada. Nah, mari kakak ada yang KTP kasih, yang fotokopi ambil itu. Nah, besok kalau dia bilang kenapa komite itu saya ambilkan kayu, memangnya saya kok bayar 100.000, 200.000 harga diri saya, pantas saya jadi begini gara-gara kopi punya otak semua itu. Itu yang takut. Saya masih menjabat sampai 2 bulan 9. Kalau ada yang menagih uangnya diambil, kasih tahu saya supaya saya lapor di KPU. Dia money politik. Ya. Karena sekarang betul-betul memang harus kita murni. Kenapa saya harus berbicara seperti ini? Untung saya masuk di parlemen. Jadi sekarang mereka stres. Kenapa? Dia bilang orang gila masuk parlemen hari ini. Karena memang saya di DPR kota itu, jangan tanya namanya Pak Marcelinus. Kalau mau tanya saya bilang mana ruangannya anjing gila. Sudah saya anjing gila di DPR. Iya, saya tidak takut. Bahkan saya katakan sama teman-teman saya, kalau ganggu masyarakat saya, kita dipilih masuk di parlemen ini, berbeda konstituen kita. Jadi jangan main-main dengan saya katakan begitu. Saya enggak, karena tugas saya, kita memilih wakil atau rakyat memilih kita, tujuannya untuk mensejahterakan kita. Kita cuma butuh 1 kursi di depan di tingkat provinsi. Kalau kita menang ada 7 miliar tiap tahun kita bahas, berarti kali 5 tahun 35 miliar. Ini yang terjadi selama ini. Kita dapat apa? Banyak anggota DPR yang sudah duduk sampai eskavatornya sudah berapa, mobilnya berapa. Bahkan ada yang di KPK diumumkan ada yang sudah baru 4 tahun menjabat sudah 14,5 miliar. Wih, gila, baru 10 tahun jadi anggota DPR sudah harta kekayaannya 14,5 miliar. Itu yang terbaca, itu yang dilaporkan di LKKPN, yang tidak berapa di luar sana. Ya, jadi jangan kita menjadi orang atau menjadi tim sukses di saudara-saudara kita. Jujur saya katakan, yang hadir ini yang mungkin ada juga penyusup. Katakan sama kalian punya caleg, saya tantang mereka sekarang buka rangkuman seperti itu. Ada nggak? Tidak ada. Ada paling cuma 100 juta, 1 miliar jatahnya dia kasih 100 juta, cuma dia kasih simbol. 900 juta di aspal, di drainase. Kamu senang kalau reses, Pak, lorong saya harus diaspal. Iya, enak. 1 miliar 15% masuk di kantong. Padahal itu tugasnya PU, itu tugasnya PUPR, itu tugasnya kalian RT harusnya datang ke kami untuk melaporkan itu. Kami bawa kalian ke PU, dampingi. Bukan uang kalian yang kami minta, kalian minta untuk jadikan aspal. Kalau uang aspirasi atau pokir yang hari ini keren yang dibilang di DPR pokir, itu kalian minta untuk jadikan aspal. Begitu kamu sakit cungkil, itu aspal taruh di gelas, minum supaya sembuh. Tidak ada beras di belanga, cungkil kasih masuk di belanga supaya jadi nasi. Tapi kalau 1 miliar itu saya bilang tadi diperuntukkan untuk 100 kakak dibuatkan ayam petelur ke depan. 100 kakak kalau dia 10.000, 20 juta, 10.000 kali 2.000 kali 30 hari, 2 kali 3 600 juta, bahagi 100 berapa? 6 juta per kakak. Maka itulah tugasnya wakil kalian pilih untuk mensejahterakan kalian. Tapi sekarang banyak saya tanya, kalau jual komiu berapa untung? Paling tinggi 50.000 kali 30 hari 1,5 juta. Kalian masih bisa menghidupi anak cucu kalian. Tapi kalau ditambah besok dengan 6 juta atau 5 juta per 1 kakak, kalian bisa merasakan kesejahteraan itu. Kalian bisa mensekolahkan anak kalian setinggi-tingginya. Bukan karena beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, disisip lagi 50.000 di dalam beras.
Nah, merasa bilang, oh Nadelo dia kasih beras. Begitu habis beras, duduk orang itu. Begitu dia lewat tutup kacanya, kau bilang, nah kurang ajar itu anggota DPR. Padahal kami sudah terima uang. Tapi kalau betul-betul kita mau bergandengan tangan ke depan, yakin, kalian sudah tahu rumah saya kok. Kalau terjadi apa-apa saya tidak melakukan hal itu, apa biasa kali kalau royok saya di sini, pasti apa? Pasti tunda, kayak bahasa Arab. Ya. Jadi apa yang saya sampaikan malam ini, saya tidak terlalu banyak bicara. Kedatangan kalian yang saya cuma bisa memberikan ya ala kadarnya, mungkin tidak selera kalian, saya minta maaf ya. Tapi kalau kita berhasil ke depan, kita kembali di sini Badero kita. Ya. Asal yang betul, Kak. Jangan coba Badero. Oh, Badero ini. Maka saya terakhir kata saya, pada tanggal 13 mari kita berdoa sama-sama sesuai agama kita masing-masing. Ya. Katakan bahwa Tuhan, kami mau berjuang untuk kesejahteraan kami. Ya. Dan saya yakin kita akan menang ke depan. Ya. Ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Tidak perlu kita tanya jawab lagi. Kita perlu menang dulu. Ya. Hafal. Sudah tahu di mana Bapak punya nomor, di mana warna apa Bapak punya kertas? Warna apa? Ada yang tidak tahu, Bapak diam. Partainya apa? Tapi tidak ada ditulis di dalam kertas Perindo. Partai Persatuan Indonesia. Nomor berapa itu partai itu? Yang dicoblos siapa? Nomor berapa? Betul. Besok saya cek KTP saudara. Ya. Ya. Saya berharap, karena saya lihat di Palu Utara ada berapa di grup ya? 200 lebih ya. 200 lebih. Kalau cari 10 keluarga kalian satu orang, 200 kali 10 berapa? 2000. Palu Selatan juga cari 200 kali 10, 2000. Palu Timur juga begitu. Apalagi kita ini ada sekitar mau 4.000. Kalau 10 pemecah rekor 40.000. Bulan 11 akan ada pemilihan kepala daerah. Ya, wali kota akan dipilih lagi, gubernur akan dipilih lagi. Kalau kita bersatu, lantas dia datang, langsung kita bilang, saku ya doimu. Kita bersatu. Kira-kira anggaran yang kau kelola wali kota itu ada 1,3 triliun per tahun, di gubernur sana ada 5,5 triliun. Ya, kita minta dengan 20.000 orang atau 40.000 saku ya setahun. Bikin kontrak politik supaya kita tidak jadi peminta-minta sama mereka. Ya, kita kumpul, kita taruh di tengah. Jangan cuma mau baca janji-janji. Jangan cuma karena datang begitu lihat kita, dia cium tangan kita, dia peluk kita, kita ini saudara. Sudah dari mana? Memang itu yang terjadi. Aturan semacam bagaimana sudah dibikin yang menyiksa. Padahal kita ini luka masih menggores di dada kita, di tubuh kita. Kejadian 18 di bulan 2018 kita masih ada luka di atas luka. Tapi apa yang kita dapatkan hari ini, kita tambah sulit untuk berusaha. Justru bangunan-bangunan yang diutamakan, jalan-jalan, karena di situ ada fee. Sekalipun dia kepala daerah, ada fee. Anggota DPR taruh jalan uangnya di jalan aspirasi itu ada fee. Paling kurang 15% di kantong mereka. Kita akan rebut hak kita untuk kita jadikan kesejahteraan buat kita. Kita akan bersatu mengubah mindset pemikiran masyarakat hari ini. Jangan lagi kampung kita kok kita yang jadi pengemis.
Itu harapan saya. Jadi sebelum kita masuk ke TPS, malam itu kita bergumul. Kita kalau muslim apa? Doa apa? Doa apa? Doa apa kalau malam? Berarti ada yang berdoa di sini. Besok mau kita pemilihan harus doa malam ini, tahajud ya. Ini ditanya tidak tahu. Jangan-jangan dia pernah berdoa. Itu kita berdoa, meminta, karena semua apa yang kita inginkan itu semua rencana di atas. Ya, katakan amin. Oke, demikian mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan mungkin kalau ada yang mau balik, mau diantar kembali, tolong jangan baku tol-tol apa yang lagi open itu, ya. Oke. Dan kedua, siapa yang belum dapat kalendernya Bapak, nanti coba ambil kalender. Banyak yang muda. Iya. Ini belum. Semua. Jangan ambil kalender taruh di kandang kambing. Kalau bisa taruh di kaca kumil di kamar. Mana kalendernya Bapak? Kalender Bapak itu ada di hati kalian. Ya. Itu. Tapi kami harus taruh di dinding juga. Ya, iya. Taruh di dinding, jangan juga kayak orang gila. Aduh Bapak, ini begitu. Kaca kalender Pak. Iya. Betul memang Bapak, orang tutup tamu kaca kita. Ya, pikiran begini. Karena apa? Selama ini kan mindsetnya seakan begitu. Siapapun masyarakat memang pasti berpikir begitu. Oh, Pak, pasti Bapak juga mau bohong nanti. Ya, silakan menilai Bapak, toh. Kan saya sudah bilang tadi, saya tidak pernah takut tidak duduk. Tetapi kalian sudah bisa menilai perilaku Bapak terhadap kalian. Ya, bagaimana Bapak berkata-kata hari ini, kalian sudah bisa menilai. Apakah Bapak bohong? Apakah bagaimana? Ya, karena apa yang saya katakan hari ini menjadi hal, apalagi saya sudah perlihatkan kalian, ada yang dapat laundry, ada yang dapat kambing, ada yang dapat ayam kampung super, itu semua bisa. Hari ini Bapak punya cuma batas 1 miliar sampai 2 miliar kemarin dikasih kepala daerah. Tapi kalau kita memenangkan pertarungan ke depan, kita bisa meraih sampai 7 miliar per tahun. Kayak tadi saya bilang kan, kalau Palu Utara jangan juga nak doko komiu begitu bangun ayam petelur, sudah komiu yang duluan di kandang sana. Baru bilang pica telur, itu diambil. Ya, tetap juga namanya Palu Utara Mamborok. Iya, itu yang memang harus kita lakukan. Bahkan program Bapak juga masalah kolam biovlog tetap lanjut ke depan, karena banyak pekarangan masyarakat kita yang memang betul-betul masih luas, dan itu bisa mendatangkan pendapatan dalam 4 bulan itu kami sudah hitung itu sekitar 2 juta, semuanya ditanggung. Ya, kalian cuma tahu kasih makan pagi sore, begitu jual nanti ke depan, kalau kita sama-sama berjuang dan memenangkan pertarungan, kita akan beli di tempat. Dan ibu-ibu juga kalau misalkan ke depan, tidak usah dulu kita bicara itu ya, nanti menang dulu, banyak usaha. Nah, sama dengan bawang goreng. Sekarang bawang goreng itu kan lagi ikon Kota Palu. Untuk Indomaret di Indonesia ini, saya pernah tanya ketum pemuda saya, ada sekitar 7.000 tokonya Indomaret. Kalau coba bawang goreng ke depan kita olah besar, kita kerjasama semua, setengah kilo saja kita kasih masuk 1 bulan di setiap toko, kali 7.000 berapa? Nah dia cuma karena kita selalu cuma 100.000, nah ini tidak jadi itu usaha. Iya kan? Tapi kalau kita betul-betul bergandengan tangan, yakin saya banyak usaha ke depan. Ya, jangan juga pinjam 100. Pinjam 100, 5 tahun tidak saya kasih apa-apa. Nah, begitu sakit, nggak mati.
Saya bilang kalau ada yang kasih 100, meminta sama Bapak 200, saya kasih. Tapi jangan cari 5 tahun. Saya begitu sakit, urus sendiri, sakit sendiri. Galikan tanah soalnya. Jangan juga. Tetapi kita menjadi satu apa? Banyak. Jadi mulai malam ini juga saya sampaikan pesan saya. Karena saya masih menjabat sampai bulan 9, catat nomor WA saya. Kalau kalian belum catat, walaupun ada di grup, catat pribadi. Bagaimana ke depan kalau ada tetangga kalian yang sakit, BPJS-nya tidak ada, BPJS-nya tidak aktif, BPJS-nya menunggak, itu saya cuma minta tidak usah cari saya, cukup keterangan rawat inap, bawa langsung di rumah sakit. Malam ini ada, bawa langsung di rumah sakit ya. Saya cuma minta kalian minta di rumah sakit surat keterangan rawat inap. Kalau dia punya KTP, foto juga, kakaknya foto juga, kirim ke WA-nya Bapak. Hari ini kalau yang menunggak, Bapak bisa kasih rehab dulu, karena Bapak punya tugas di kota ini, anggaran masih kecil. Jadi kalau ada yang menunggak, misalkan dia 1.200.000, itu saya rehab 12 bulan, kemudian dia cuma bayar 100.000. Berapapun biayanya di rumah sakit, kau bayar saja 1 bulan itu, saya aktifkan BPJS Kismu. Nah, kalau kita berjuang sama-sama ke depan, lantas ada yang BPJS Mandiri memang sudah tidak bisa bayarkan, dia tidak bisa lagi bayar, kita anggarkan di dana aspirasi untuk melunasi agar tidak menjadi beban, dan kita akan alihkan ke KIS dulu. Tapi begitu Bapak kasih usaha sudah mulai bagus-bagus, jangan juga di KIS terus, masuk di Mandiri supaya ada anggaran masuk ke pemerintah untuk dibagi-bagikan lagi ke kita ya. Jadi mulai sekarang itu kalau ada yang tidak punya BPJS, dibilang mati BPJS, tidak usah takut masuk rumah sakit. Saya masih ada, saya masih menjabat 2024 sampai bulan 9. Kita berhasil ke depan, berarti kesehatan sampai 2029. Nah, mana kamu pilih berasa atau kesehatan? Nah, dia ceritanya dia. Sama 1000 tahun lagi, Pak. Iya, maka dari itu sudah tahu nomornya Bapak, ada semua di nomor, ada kan? Jangan juga bacet Bapak, tiada dipunya foto. Banyak betul yang bacet, tiada fotonya, tak mau dilihat mukanya. Ya, supaya kita saling kenal, ya. Coba taruh profil di situ, kalau bisa dengan pai tua di situ ya. Oh, jangan ya, cari sendiri. Tapi kalau menang bisa disekalin kau, carikan berbeda. Iya, tetap pasti sejahtera, karena memang itulah tugas kami. Maka saya bilang jangan salah memilih, karena kalian pilih orang, tugasnya apa? Untuk mensejahterakan kalian. Bagaimana dia mau sejahterakan kalau dia sudah bayar 100.000, 200.000, beras 5 kilo? Bagaimana dia kalau minta dia tidak mau kasih? Kalau dia sudah bilang kayak saya sudah bayar kamu. Apalagi kalau dia bos besar, punya perusahaan, punya apa semua, lantas dia masuk parlemen, cuma bahasanya begini, begitu, begini, mau kerja untuk rakyat. Bah, bohong itu. Dia cuma mau jaga asetnya. Dia mau melindungi asetnya dari hukum. Karena selama dia menjabat menjadi anggota DPR, hukum tidak bisa berani korek dia, kecuali apa? Korupsi, markup dengan main perempuan, narkoba. Nah itu. Jadi Pumio harus cerdas ke depan. Prinsip dalam hati, saya asli pribumi di sini, mau berubah kehidupan saya. Kalau kita bergandengan tangan, yakin ke depan kita akan berubah. Ya. Jangan cuma amin, amin, amin. Begitu orang kasih 200.000, 300, ya udah. Lupa sudah amin. Bisa itu, ya, tanggal berapa sekarang? Ya? 2, sisa 12 hari. Menentukan nasib. Tanggal 15 kita sudah tahu.
Kalau menang kita badiru di sini. Yakin? Karena dengan adanya saya melihat respon orang cuma melihat kita ini apa? Memang banyak opini yang dibangun, tapi saya dengar-dengar juga tidak mau goyah, tetap ke Pak Marcelinus, betul nggak? Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya ulang lagi kembali tanggal 13 kita ya berdoa sama-sama sebelum kita ke TPS agar Tuhan kasih petunjuk kita mana yang terbaik ya. Oke? Terima kasih dan selamat malam. Baik, terima kasih. Dan ternyata banyak hal yang boleh kita ketahui dari Pak Marcel terkait apa yang ada di dalam parlemen. Jadi masalah kesehatan, masalah kesejahteraan semuanya ada di parlemen. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tanggal 14 seperti yang disampaikan Pak Marcel tadi, tanggal 13 malam masing-masing berdoa untuk minta petunjuk supaya besok tanggal 14 semua diberi petunjuk siapa yang terbaik untuk dipilih. Jadi Bapak Ibu, dengan berakhirnya penyampaian edukasi pemilu 2024 dari Pak Marcel, seluruh rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini dinyatakan selesai, dan kami dari keluarga atau tim Pak Marcel menyampaikan permohonan maaf ketika di dalam penyambutan pelayanan Bapak Ibu ada banyak yang kurang, dan itulah kekurangan kami. Ketika Bapak Ibu pulang, kekurangan itu mohon ditinggalkan di sini, dan yang baiknya Bapak Ibu bawa pulang ke Palu Utara. Karena saya juga orang Palu Utara walaupun tinggal di Palu, karena saya kerja di Pantoloan. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan kita, pertemuan kita pada malam hari ini, dengan mengucapkan selamat malam kepada kita semua untuk kita berpisah dan berjumpa lagi di tanggal 14 di TPS. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ambil surat suara berwarna biru. Fokus pada Partai Perindo di kolom 16. Iya, kalau umpamanya ada sesi terakhir untuk foto silakan, dan kita untuk foto bersama sekalian menyaksikan video sepak terjang dari Pak Marcelinus terkait Marcelinus nomor urut 1 dana aspirasi. Ya, yang mau ambil kalender silakan. Pada teman-teman tim, mohon kalendernya untuk dibagi satu orang satu dengan rapi-rapi supaya jangan berdesak-desakan. Kertas suara. Ambil surat suara berwarna biru. Fokus pada Partai Perindo. Iya, untuk penyampaian kepada Bapak Ibu Palu Utara yang diantar jemput, mohon ingat mobilnya tadi supaya tetap di satu mobil. Dari dapil 1 yaitu. Dan kepada teman-teman yang Nomor urut 1. mengantar balik saudara-saudara kita ke Palu Utara, dimohon berhati-hati, jangan kebut-kebutan. Dan yang duduk di mobil pickup diharap jangan terlalu banyak bermain-bermain. 2024 memilih 5 kertas suara. Pertama, surat suara berwarna. Fokus pada Partai Perindo di kolom 16. Lalu cari nomor 1. Marcelinus. Lalu masukkan ke dalam kotak suara. Sekali lagi, jangan lupa jokowi. Palet DPR di Sulawesi Tengah. Dari dapil 1 yaitu Kota Palu. Marcelinus nomor urut 1 Partai Perindo.
Kita